Pada suatu hari yang cerah di stasiun kereta, Terlihat rutinitas orang-orang yang ingin menyeberangi jalur rel kereta. ada yang nunggu kereta dan ada yang ingin menyeberang. Lampu menjadi hijau, itu isyarat untuk melintasi jalur kereta, dan yang pertama menyeberang adalah seorang wanita dengan bayinya. Saat mereka menyeberang, kereta tiba-tiba mengalami kerusakan pada remnya sehingga tidak dapat berhenti. Penumpang mulai melompat dari kereta dan berteriak minta tolong. Orang-orang tidak dapat mendengar masinis karena terlalu jauh. Orang-orang sadar kalau kereta tidak bisa berhenti dan mereka panik segera lari. Semua orang berteriak pada wanita tersebut. Dia sambil mendorong kereta bayinya sekuat tenaga tetapi rodanya menyangkut. Dia memohon minta tolong. Tapi orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak bahwa dia harus segera ke pinggir. Mereka ingin membantu wanita tersebut tapi sepertinya mereka tidak ingin mati. Lalu tiba-tiba ada seorang pria misterius di belakang kerumunan itu yang langsung menghilang entah kemana. Pria misterius secara mengejutkan berdiri di depan wanita tersebut untuk menyelamatkannya dan bayinya. Lalu dia memblokir kereta dengan tangan kosong sehingga gerbong kereta mulai saling bertabrakan. Tidak dapat dipercaya, wanita itu mendengar tabrakan dan merasakan angin kencang sambil menggendong bayinya. Ia berpikir bahwa dirinya akan mati bersama bayinya. Sang wanita tidak bisa berkata-kata. Sadar bahwa dia selamat sambil melihat seorang pria berdiri di depannya. Laki-laki misterius itu membantu sang ibu untuk berdiri dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Sang ibu pun bersyukur saat dia menatap sang penyelamat sambil menggendong bayinya. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Ternyata laki-laki misterius itu memiliki wajah zombie. Ibu itu ketakutan mengira dia akan memakannya. Scene berlanjut di rumah pria misterius itu. Dia bangun untuk memulai rutinitas sehari-harinya. Namanya adalah zombie. Dan rupanya dia tidak tahu nama aslinya. Dia juga tidak tahu berapa umurnya atau kapan dia mati. Tetapi meskipun dia terlihat menakutkan dan tampak seperti monster, dia mempunyai mimpi bisa berteman dengan manusia suatu hari nanti. Dia tidak ingin didiskriminasi dan dikucilkan oleh orang-orang. Dalam pikiran zombie, dia terus memperbaiki fisiknya meskipun tidak mungkin dengan wajahnya. Tetapi zombie percaya, selama dia bekerja keras, dia akan berhasil. Dia percaya bahwa untuk mewujudkan mimpinya, dia harus membantu banyak manusia. Hanya dengan melakukan banyak tindakan heroik, seperti yang dia lakukan di jalur kereta tadi. Dan juga seperti saat sebuah pesawat hendak menabrak stadion. Dia memikul beban pesawat di pundaknya untuk menghindari kecelakaan. Tetapi orang-orang takut melihat zombie karena penampilannya. Dan juga saat ketika terjadi kebakaran di sebuah apartemen. Zombie masuk bangunan menyelamatkan anak-anak tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan orang tua itu memiliki reaksi yang sama seperti orang-orang di stadion karena melihat wajah zombie kembali ke rutinitas harian zombie. Dia sebenarnya tidak kuat seperti ini sewaktu dulu. Sebelum menjadi zombie, ia berada di suatu sekolah saat musim panas. Wabah zombie menyebabkan kiamat dan kota terlihat sangat chaos. Dia sedang belajar di sekolah pada waktu itu, tetapi karena wabah terjadi terlalu tiba-tiba, dia tidak sempat melarikan diri dan terkena gigitan lalu menjadi zombie biasa. Zombie yang benar-benar biasa. Yang orang-orang lihat di gerombolan berkeliaran dan tidak punya pikiran sendiri. Dan selalu haus akan daging dan darah manusia. Sampai suatu hari, manusia mulai muncul mengarahkan banyak senjata dan rudal ke gerombolan zombie. Tidak hanya membakar zombie, tetapi manusia juga menciptakan mesin energi abadi dengan mengeksploitasi zombie. Zombie menjadi sumber listrik yang tidak diketahui. Mengapa zombie ingin memakan manusia? Atau mengapa manusia ingin membunuh zombie? Agar zombie dapat bertahan hidup, dia harus mengubah gaya hidupnya. Zombie mulai berlatih sejak hari itu. Dia mengangkat beban, berlari, berenang, dan melompat-lompat setiap hari. Zombie tidak makan daging, dan hanya makan bubuk protein setiap hari. Meskipun zombie lelah, dia terus berlatih bahkan di malam hari. Sampai suatu hari zombie menjadi sangat kuat dan dia hampir tak terkalahkan. Setelah zombie memperoleh kekuatan dan pengetahuan, dia memutuskan untuk tinggal di lingkungan manusia. Dia terus membantu mereka agar mengubah persepsi manusia tentang zombie. Zombie ingin hidup sebagai orang yang taat hukum dan beradab. Saat dia membuka lemari es, tampaknya dia kehabisan makanan dan berpikir berbelanja kebutuhan untuk dirinya. Besoknya di supermarket tempat zombie membeli makanannya, kasir cantik yang baik bertanya kepada zombie, "Apakah kamu tidak bosan memakai topeng setiap hari?" Lalu zombie berkata sepertinya tidak juga. Sepertinya mereka tidak tahu identitas asli zombie. Lalu kasir memerintahkan karyawan untuk membantu. Zombie memindahkan barang ke dalam truk
Tampaknya zombie tidak hanya membeli lusinan, tetapi seluruh stok telur dia beli. Ternyata zombie dibuntuti oleh 2 orang di belakang semak-semak. Kedua pria itu merajuk dengan niat mereka untuk melepas topeng zombie. Karena penasaran untuk melihat siapa yang ada di balik topeng tersebut, para penguntit mengamati zombie dengan seksama. Bahkan setelah zombie menyelesaikan tugasnya, zombie melihat pada selembar kertas yang dia pegang. Tampaknya dia kenal orang yang buron di poster itu. Posternya menunjukkan bahwa tingkat bahaya adalah SSS, atau bahaya level 19/9. Kembali ke penguntit, sepertinya mereka mulai ragu pada berita yang beredar tentang zombie yang sangat kuat. Juru kamera ragu bahwa mereka mungkin telah ditipu oleh media. Rekannya hanya setuju dengan juru kamera meskipun dia masih fokus pada zombie. Tiba-tiba memikirkan kemungkinan bahwa media mungkin terlalu membesar-besarkannya. Saat mereka berbicara satu sama lain, mata mereka melotot dan kaget menyaksikan kekuatan super zombie. Saat dia mengangkat truk dengan begitu mudahnya, hingga tanah retak dan tiba-tiba lompat ke atas udara sambil mengangkat truk di bahunya sampai ke angkasa. Tempat yang dituju adalah kota yang jauh dari pemukiman. Dan ada warga zombie yang tinggal di sana, tetapi tampaknya mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka bukan zombie jahat. Mereka memiliki perasaan dan mereka tidak berbicara omong. Bocah zombie mengeluhkan rasa laparnya kepada ibunya. Namun sang ibu tidak punya pilihan. Selain menyuruh anaknya untuk menahannya sebentar, malam itu zombie muncul di langit. Dan mendarat dengan truk, warga zombie menarik perhatiannya dan memanggilnya Raja Zombie. Seorang anak dengan gugup menyarankan agar Yang Mulia Zombie seharusnya mengemudikan truk ke kota mereka, seperti yang dilakukan manusia. Tetapi zombie menjawab bahwa dia tidak memiliki SIM. Dan anak zombie itu sepertinya baru saja memperoleh pengetahuan tentang dunia luar. Tempat yang ditinggalkan itu adalah kota yang ditaklukkan zombie. Zombie memerintahkan semua warganya Waigji tinggal dalam kota untuk memakan telur, untuk menggantikan protein yang mereka dapatkan selain dari memakan daging manusia. Warga zombie mulai berpesta dengan telur yang dibeli zombie. Kemudian zombie bertanya kepada anak itu di mana Go dan yang lainnya. Anak itu menunjuk ke surai hotel yang ditinggalkan, kemudian masuk ke dalam hotel untuk menemui zombie lainnya yang tampak kuat. Zombie bertemu dengan jenisnya yang tampaknya adalah salah satu pemimpin di kota mereka. Mereka adalah Blackie, Farmint, Agao, Aganfur, dan Lang. Mereka berenam adalah bawahan Kaisar Zombie. Mereka sama-sama memiliki level boss dengan tingkat bahaya SSS, level yang dianggap sebagai level tingkat boss. Atau haruskah kita katakan mereka dipandang sebagai boss zombie? Zombie tampak seperti yang terkecil di antara mereka. Tetapi dia diperlakukan dengan hormat karena mereka memanggilnya Yang Mulia Zombie. Dan ternyata pria di poster buronan yang dilihat zombie sebelumnya adalah bawahannya, yang bernama Go. Lalu berjalan melewati mereka dengan kekecewaan karena Go yang melakukan kejahatan keji terhadap manusia. Go minta maaf karena dia kehilangan kendali setiap kali dia melihat manusia, seperti predator memburu mangsanya. Zombie duduk di sofa, tetapi tampak seperti raja yang duduk di singgasana. Niat kedatangannya tidak hanya memberi makan rakyatnya, tetapi juga mendengar beberapa laporan dari kaki tangannya. Blackie kemudian datang ke depan untuk melaporkan beberapa masalah yang dia kumpulkan. Dia mengatakan bahwa jumlah koloni di kota tersebut semakin bertambah, dan dia menyarankan untuk memperluas wilayah dengan menyerang manusia. Farmint berkata gergaji mesinnya sudah mulai berkarat karena tidak ada darah segar. Raja Zombie hanya berkata, "Kalian tahu apa? Manusia itu sangat menakutkan." Tiba-tiba mereka mendengar sebuah pesawat terbang di dekat tempat mereka. Pesawat itu tampaknya adalah angkatan udara dengan seorang wanita cantik di dalamnya. Wanita yang memberikan kesan seorang pemimpin dalam organisasi itu. Dia mengamati statistik papan data, rekan-rekannya memberitahu dia bahwa semua persiapan sudah siap. Muatan pesawat itu tampaknya sebuah bom besar hulu ledak nuklir, dan dalam 20 menit akan dijatuhkan di kota zombie. Wanita itu tampak puas, berpikir mereka akan menghancurkan kota zombie. Dia juga benci dan rasis terhadap semua zombie. Sepertinya dia memiliki pengalaman traumatis dengan manusia zombie. Pesawat itu sudah sampai di tengah kota. Bos zombie sudah merasakan kemunculan mereka di atas. Farmint mengatakan dia akan pergi dan memotong manusia itu. Tetapi zombie bertindak seperti seorang pemimpin dan tidak membiarkan Farmint pergi karena takut dia kehilangan kendali ketika bertemu manusia. Sebaliknya dia malah memerintahkan bawahannya untuk mengevakuasi koloni zombie. Zombie berkata, "Aku sendiri yang akan menghadapi mereka." Di sisi lain, wanita tersebut memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi warga sipil dalam 20 menit.
Mereka tidak hanya mengirim regu pesawat dan unit darat, tetapi juga orang yang terampil atau disebut seorang marshal, yang tampaknya profesional dalam pertempuran. Orang yang sangat terampil itu tidak sabar untuk memusnahkan setiap zombie yang dia lihat. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menebas semua orang yang menghalanginya. Ekspresi warga zombie tidak seperti yang lain atau biasa terlihat, karena malah para zombie takut pada manusia. Walaupun mereka semua adalah mayat hidup yang menjadi monster mutan, mereka tetap ingin hidup dan berlari secepat mungkin untuk mengungsi dari tempat tersebut. Sedangkan di dalam pesawat ada juga seorang pria yang terlihat seperti ilmuwan gila yang mengamati statistik data. Ilmuwan gila yang bernama Faye, tiba-tiba dia menekan tombol merah. Dan ternyata dia melakukan eksperimen tidak manusiawi dengan menggunakan manusia sebagai umpan untuk zombie. Manusia di dalam kandang berteriak minta tolong dengan ketakutan. Kandang yang penuh dengan manusia dijatuhkan dan warga zombie mulai menyergap kandang. Tiba-tiba regu A diberitahu pusat bahwa telah mendeteksi kehidupan manusia dan memerintahkan tim A untuk ke lokasi tersebut. Lokasi manusia yang di dalam kandang. Tentara dengan sedangkan senapan mesin mereka di ujung jalan dan mulai menembaki zombie, tetapi ketika mereka menembak, mereka menyadari bahwa yang mereka tembaki tidak bisa mati. Bocil zombie itu memegang erat saudaranya. Ternyata Raja Zombie memblokir peluru untuk menyelamatkan bocil zombie itu, tetapi seorang tentara tiba-tiba menembakkan roket. Dia tidak segan-segan menembakkan peluncur roketnya untuk membunuh para zombie. Senjata yang dia gunakan itu menciptakan ledakan besar. Tetapi kemudian bawahannya menyela bahwa zombie yang dia tembak sebenarnya adalah pahlawan yang sering menolong orang-orang. Dia melihat kertas dengan informasi tentang manusia memakai topeng zombie yang sering menolong orang-orang. Prajurit yang menggunakan peluncur roket terkejut karena merasa salah menembak. Bahkan zombie pun setelah ledakan masih berdiri diam dan menunggu untuk menyelamatkan semua orang yang dia bisa. Kembali ke angkatan udara, di mana Marshall akan terjun dari atas pesawat.